Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Anggara. NIM saya 2302 10 725. Di sini saya akan menjelaskan materi kebenaran Al-Quran, semua aspek kehidupan. Nah, akidah secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan, bentuk jamak akidah. Akidah adalah akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Sedangkan secara etimologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada, ya budu, artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara etimologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam sifat ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahda. Yang kedua, ibadah ghairul mahda. Ibadah mahda yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ghairul muada artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya ibadah ditentukan secara khusus seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Itu ibadah khairul muada secara umumnya. Akhlak secara etimologi, akhlak berarti perangkai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Secara etimologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul, sifat yang spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Hukum. Dalam masalah hukum, Al-Quran membuat akidah-akidah dan tentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini tujuan untuk memberikan pandangan kepada umat manusia agar kehidupan menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Terus yang selanjutnya, sejarah kisah umat masa lalu. Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibadah pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam peningkatan peradaban manusia sebagai kalamullah. Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat membuat pengetahuan dan teknologi karena Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah, mengetahui dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna masalah dan
dan kesejahteraan hidup manusia. Baik, yang perilaku orang-orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk menyingkap semua misteri ilmu pengetahuan yang belum dipercayakan orang-orang yang selalu pedoman pada ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut serta sentiasa berlapang dada membaca Al-Quran, menelaah, menganalisa, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang penjelasan saya tadi, apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.